لله القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Haul Akbar yang dilaksanakan oleh TNI 4G yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Indramayu rahimakumullah, beli tahu di pasar Minggu ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya bersyukur bisa hadir karena dari pagi saya masih di rumah sakit. Badan saya semuanya nggak enak, sakit semua. Sudah 10 hari saya nggak pulang dari Jakarta, Jawa Tengah sampai Bali, kembali ke Jakarta, kemudian lanjut ke Pekalongan. Besok pagi saya diundang ceramah oleh Pak Jokowi. Tadi pagi badan saya drop, masuk rumah sakit, punggung saya semuanya nggak bisa digerakkan. Saya tanya sama dokter, ini penyebabnya apa dok? Ya karena Gus Miftah sudah 10 hari nggak pulang, jadi nggak pernah kelon. Kurang kelon. Maka malam hari ini walaupun kepala saya sangat berat menatap Bapak Ibu, saya harus bersandar kepada tongkat kecil saya ini. Saya melihat wajah kalian tuh ada dua. Ini benar wajahnya dua atau bermuka dua? Kita syukuri alhamdulillah. Maka saya teringat as-sihha'u tajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardu. Kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kita itu baru sadar punya nikmatnya kepala ketika kepalanya sakit, mumet, sudah badannya nggak enak, kepala pusing, jalannya berlubang. Saya mabuk, mau muntah nggak pantas, masa gondrong kok muntah. Seseorang baru sadar punya nikmat itu ketika nikmatnya sudah dicabut oleh Allah. Kadang-kadang yang sudah nampak itu tidak disyukuri karena melihat kurangnya. Orang sudah dikasih nikmatnya hidung, bisa bernapas dengan baik, berfungsi dengan baik. Ketika nggak sakit, yang dilihat apa? Kurangnya. Yang dilihat peseknya. Padahal orang pesek itu ditakdir oleh Allah justru panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur, Bu? Karena ambekannya ngirit.
Yang dilihat peseknya, dioperasi, dibawa ke Singapura, suntik, solikin. Apa itu? Solikin. Oh, iya, yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Dibuat mancung. Saya punya kawan, istrinya dibawa ke Singapura, suntik silikon. Mancung, tapi yang terjadi apa? Sepanjang tahun pilek gak berhenti-berhenti. Ini karena dia kufur nikmat. Sama dengan cewek, sudah dikasih alis bagus-bagus, malah dikerok, dilukis sendiri. Maka teori alis saja Pak membuktikan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Aturannya Gusti Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Saya punya banyak teman artis, alisnya dikerok habis, digambar sendiri, pulang syuting cuci muka, begitu bercermin kaget kayak jin, nggak punya alis. Sehingga kemudian apa, kita diingatkan dengan betapa pentingnya kita menghargai apapun yang menjadi anugerah Allah. Ketika kita dikasih sesuatu, tolong dilihat lebihnya, jangan dilihat kurangnya. Kalau dilihat kurangnya itu nggak ada manusia yang sempurna. Betapa mahalnya nikmat sehat. Saya punya teman di Klaten, bapaknya sakit, seminggu di rumah sakit dibawa pulang karena koma, matanya nggak bisa melihat. Dibawa pulang karena kehabisan biaya. Anaknya dari Kalimantan datang, kebetulan kerja di Batubara. Melihat kondisi bapaknya, anaknya bilang sama dokter, "Dok, bisa nggak mata bapak saya dibuat melihat, biar dia tahu kalau saya pulang?" Dokternya bilang, "Nggak bisa mas, harus dioperasi." "Nggak masalah dok, dioperasi, biayanya berapa saya bayar, saya bisa bayar dok." Dokternya bilang, "Mata bapak bisa dibuat melek mas, tapi saya nggak yakin bisa melihat apa enggak." "Biayanya berapa dokter?" 50 juta. Matanya merem dibuat melek, itu bayar 50 juta. Begitu dioperasi beneran bisa melek, tapi nggak bisa kedap. Ditunggu sehari matanya melek, kok nggak bisa merem. Akhirnya anaknya bilang sama dokter, "Saya takut dok, mata bapak kok melek belas gak bisa merem ya." Akhirnya matur lagi sama dokternya, "Maunya gimana mas?" "Ditutup lagi saja dok, kasihan bapak saya." Bayar 25 juta. Jadi biar bayar 75 juta. Lah matanya ini kakak mau mendelik gratis. Ini menunjukkan apa? Orang kadang-kadang yang dilihat itu kurangnya, badannya sehat, apa-apanya cukup, yang dilihat apanya nggak punya duit. Dia lupa bahwa kenikmatan sehat itu ternyata jauh lebih mahal dibandingkan uang itu sendiri. Makanya kita itu mohon maaf Bapak Ibu, saya sering mengatakan apa? Ini untuk teman-teman saya BMI. Jadilah orang yang bisa mencari uang, tapi juga bisa menikmati uang. Banyak orang bisa mencari uang, tapi gak bisa menikmati uang. Uangnya ditumpuk-tumpuk untuk masa depan, nggak pernah liburan, nggak pernah kemudian memanfaatkan uangnya, tahu-tahu sakit, stroke. Ibu, kalau ibu pilih mana? Suaminya nikah lagi apa suaminya stroke? Pilih suaminya nikah lagi apa stroke bu? Jawabannya stroke mas. Kalau stroke yang tersiksa hanya suami saya. Kalau suami saya menikah lagi, yang tersiksa saya. Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Kan ada orang yang bisa mencari uang tapi tidak bisa menikmati uang. Ada orang yang bisa menikmati uang tapi tidak bisa mencari uang. Pekerjaannya menghabiskan uang. Contoh Pak, jamaah saya di Jakarta tahun 2000 itu penghasilannya 1 bulan 500 juta. Tahun 2000 saya masih kuliah.
Saya pikir kalau orang dengan penghasilan 500 juta itu hidupnya enak, ternyata enggak Pak. Datang ke tempat saya dikasih teh manis, nggak berani minum. Kenapa? Penyakit gula. Padahal laki-laki itu kalau penyakit gula Mas, mohon maaf, bujune ayu ini kayak ngapa? Mubatir. Kan orang kena penyakit gula itu mohon maaf, kalau kayak Gus Miftah itu ibarat tongkat seperti ini, tegak berdiri. Tapi kalau orang kena penyakit gula seperti ini gitu. Bisa apa-apa Pak, gula mereka kayak dia main sama saya ke Bantul beli sate kambing, nggak berani makan. Kenapa? Darah tinggi. Makan bakmi nggak mau pakai telur Pak, kolesterol. Makan apa-apa diatur sama dokter. Satu saat telepon saya, Gus doakan saya. Kenapa Mas? Saya di Singapura berlibur. Enggak, saya di rumah sakit, kepala saya pusing. Enggak, saya mumet ke Singapura. 500 juta hidupnya tidak nikmat Mas. Sementara di satu sisi saya punya jamaah tukang becak namanya Pak Kuat, becak di depan Puro Pakualaman Yogyakarta. Sehari penghasilannya 50.000, tapi istrinya 4. Ditiru cangkem. Laki-laki itu kalau istrinya 4 Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka istrinya suaminya Superman apa cemen Bu? Cemen. 500 juta nggak bisa apa-apa. Sementara yang tukang becak 50.000, istrinya 4. Saya tanya, bagaimana cara membagi uangnya? Gampang Gus. Istri pertama 10.000, istri kedua 10.000, istri ketiga 10.000, istri keempat 10.000. Akor. Sisa 10.000 untuk sanggung becak. Ini makan apa-apa enak Bu, perutnya lapar, masuk angkringan, makan gorengan 5 ngakune telu. Inyong betau pengalaman. Kalau kepalanya pusing Pak, nggak perlu ke rumah sakit, cukup minum, hilang pusing sekalian kepalanya. Kalau hujan becanya ditutup plastik, turu ngorok banter banget. Bahkan orang-orang tukang beca itu sabar nunggu penumpangnya nggak datang, beca itu pakai dewek. Kira-kira kalau seperti ini Anda pilih mana? Penghasilan yang 500 juta apa 50.000? 500 juta sakit-sakitan, 50 bujurnya papat ya modal. Maka kemudian apa? Cara mensyukuri kenikmatan yang terbaik itu adalah dengan menjaganya. Maka kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ngiras-ngiras bocah BNI yang gak hanya haul akbar, tapi kita sekalian hati maulid ya, supaya kita mendapatkan keberkahan maulid. Yuk sebelum dilanjutkan kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahduro al maulida mislama nawabihi aslafuna sholihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslam. TV nasional, BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi acara ini akan disiarkan setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 sampai jam 1. Alhamdulillah dari semua acara dakwah di Indonesia, Jalan Dakwah Gus Miftah
mendapatkan rating nomor 1. Kenapa harus dikasih niat supaya tidak hanya hal tapi juga maulid? Di mana-mana saya bilang, apa bedanya pengajian sama maulidan? Kalau maulidan itu mesti pakai pengajian, tapi kalau pengajian belum tentu maulidan. Sama dengan orang itu kalau haji pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Orang itu kalau sholat pasti baca sholawat, tapi kalau sholawat belum tentu sholat. Orang itu kalau wudhu mesti cuci muka, tapi kalau cuci muka belum tentu wudhu. Orang itu kalau nikah pasti kawin, kalau kawin belum tentu nikah. Kok kamu hafal? Coba kalau kita lihat Nabi, nanti mungkin ada yang bertanya begini, kenapa kalau Nabi yang diperingati maulidnya, sementara orang biasa seperti kiai wali yang diperingati haulnya? Ini kan haul kan? Kenapa kalau kiai haul, kalau Nabi maulid Pak? Nabi yang diperingati hari lahirnya, kiai yang diperingati hari matinya. Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi itu kalau yang diperingati hari lahirnya? Karena Nabi itu dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya? Karena banyak kiai bahkan wali yang awalnya tidak baik tapi matinya menjadi baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijaga, contoh Umar bin Khattab, preman tapi meninggalnya menjadi khalifah terbaik. Maka kenapa kalau Nabi maulidnya? Nabi itu belum lahir Pak, nurnya sudah ada sebelum Nabi Adam. Makanya kenapa pasti dijamin baik. Nabi itu maksum karena terjaga dari perbuatan dosa. Coba kita belajar Nabi dulu soal merawat kesehatan. Nabi itu Bapak Ibu usia 63 tahun sakit hanya 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan, kelasnya puskesmas, pusing kesleo masuk angin. Jadi nggak ada cerita kok Nabi stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke kayak di Ponorogo, suaminya kerja di Taiwan, istrinya dibuatkan rumah, dikirimi uang tiap bulan. Sampai rumah setelah 3 tahun nggak pulang, istrinya sudah hamil. Ternyata diuntal codot. Akhirnya rumahnya dirubuhkan, padahal sudah dibangun bagus-bagus. Gara-gara istrinya diuntal codot. Codotin di dia. Arane siapa? Sohib, sok lihat ini kanca, sok dekat lu. Nabi itu nggak pernah kena jantung koroner, enggak. Gambaran postur Nabi deh. Nabi itu dadanya bidang, perutnya rata, pundaknya agak lebar, rambutnya sepundak, dan tampannya 3 kali lipat dari ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja itu dikatakan Nabi yang paling tampan. Ternyata kalah tampan dengan Nabi Muhammad. Nah, beliau sakitnya cuma 2 kali toh. Ternyata satu rahasianya, beliau punya prinsip makan segala sesuatu wakulu wasrobu wala tusrifu.
makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Makanya ingat, kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Lah Nabi itu rahasia aja Bapak. Beliau mengatakan begini, nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Orang-orang Wahabi mengatakan hadis ini doif. Saya masih mau menggunakan hadis doif, karena walaupun hadis itu doif, itu matannya pasti bagus. Yang doif itu kan rawinya, periwayatnya, annya. Tapi kalau isinya, matannya, sedoif-doifnya hadis pasti bagus. Sekarang begini, jangankan kau yang berbau hadis walaupun doif, omongan orang saja kalau bagus itu boleh dipakai, apalagi hadis walaupun doif. Coba lihat, kuat itu kan rata-rata omongannya orang, bagus saja boleh kita pakai. Contoh kayak kuatnya Gus Miftah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Loh, itu bukan hadis tapi bagus. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow, itu aja boleh dipakai, apalagi hadis. Update status. Nabi itu makan menunggu lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makanya badannya terjaga nih. Yang ketiga, Nabi itu tadi satu, menjaga makanan, kedua puasa. Yang ketiga, rahasia sehat Nabi itu Bapak Ibu menghargai makanan. Coba Bapak Ibu ngapunten nih, saya itu cerewet soal makanan. Kita itu terlalu banyak buang-buang makanan. Padahal Nabi mengatakan apa? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqikoha au yulqikoha. Jika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Ternyata hadis itu ada terusannya Bapak Ibu. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kalau Anda makan ada makanan yang tersisa, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang tersisa. Contohnya, kamu minum air mineral seperti ini, kok kamu minum separuh, itu bisa jadi yang ada berkahnya justru yang ditinggal. Nah, kita itu terlalu sering meninggalkan makanan. Coba Bapak Ibu mikir dikit ya, orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta. Kalau sekali makan kita meninggalkan 1 biji nasi, berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan 275 juta biji nasi. Buang-buang Pak. Coba Anda lihat di TikTok, orang Afrika yang nggak bisa makan rumput, sementara kita di Indramayu sering menyanyiakan makanan. Santri saya itu gratis lihat di pondok, kalau makan subhanallah gunung Merapi pindah ke piring, mentutup gini Pak. Saya bilang sama santri, kamu mau makan sebanyak apapun boleh, syaratnya harus bersih, nggak boleh ditinggal. Apalagi Anda yang punya suami kerja di Korea, suamimu banting tulang, peras keringat di Korea, kamu di rumah buang-buang makanan sekecil apapun itu, gak boleh Pak. Sekarang saya mau tanya, orang makan itu yang dicari apanya? Kenyangnya. Yang dicari apa?
waraknya, yang dicari apa? Nikmatnya. Salah semua. Ternyata makan itu yang dicari adalah berkahnya. Buktinya apa? Kalau mau makan kita diperintahkan berdoa, Allahumma barik lana. Ya Allah berikanlah berkah, bukan Allahumma kenyangana, warkana. Kalau makannya banyak tetap kurus kayak sohib, itu dua kemungkinan sih, anugerah atau azab. Makanya oke pasti temen ya. Soalnya di Korea juga enggak. Kamu di mana? Di rumah. Pekerjaannya apa deh? Ngajar. Oh, kamu guru. Kok wajahnya kamu yakinkan? Oh, ke madrasah ke? Pantesan, rupanya kayak papan tulis ya. Sabar ke? Ngajar dinia. Alhamdulillah. Minta kasih uang ya. Guru itu kasih uang. Kasih ya. Kasih uang. Kenapa? Karena wajahnya kayak pada infak. Punya duit pun, yang ngoni sakit pun. Sama guru. Kasih uang ya. Cie, pengen cie. Kamu ngajar sebelum dikasih uang bensin berapa? Pas berapa? Pasti berapa? Jawab aja, gak usah malu-malu. Pasti berapa? Pasti berapa? Cangkem. Nominnya tidak 500. Dia tak kasih sebulan kamu 500. Nya ngitung getok 500 ke guru keren loh, dia masih mau ngajar langsung setia. Oh ini jaluk bujone. Kamu kalau digaji langsung dikasih istri apa kamu pegang? Istri. Bagus, saya sepakat keuangan rumah tangga harus dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Iya. Innakum latadruna bi ayyi ta'amikumul barokah. Bapak Ibu, makan itu yang dicari bukan kenyangnya, tapi berkahnya. Kalau kenyang nggak jadi berkah, punya tenaga malah untuk maling, punya tenaga untuk nyopet, punya tenaga untuk negatif. Kenapa? Karena makannya nggak ada berkahnya. Dan kita sama Nabi diperintahkan untuk menghargai makanan. Makanya doanya apa Pak? Allahumma barik lana. Ini lucu. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Jamak, bukan kepadaku. Padahal yang makan mulutnya sendiri, yang merasakan enak mulutnya sendiri, yang kenyang perutnya sendiri. Tetapi kenapa berdoanya Allahumma barik lana, berikanlah berkah kepada kami? Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu melibatkan jasa banyak orang. Betul? Anda pegawai negeri, Anda bisa jadi anggota DPR, jangan lupa Pak, gajimu itu dari rakyat. Rakyat itu ada yang ngacul. Betul? Jadi kalau ada anggota DPR, pegawai negeri makan nggak berdoa, itu sama halnya Anda zalim dengan rakyat. Ayo. Zalim itu tidak hanya korupsi, Pak. Anda makan nggak berdoa itu zalim. Pelit. Sama yang gajinya nggak didoakan. Contoh begini, Anda dikirimi anakmu dari Korea, prosesnya berapa lama nih? Perusahaan yang gaji dia, kemudian gaji itu harus melalui kasirnya, bendaharanya, baru ke dia, ditransfer ke Indramayu, melibatkan perusahaan, berapa kurirnya, sampai yang ngantar ke rumah. Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, semua yang terlibat atas uang anakmu di Korea datang ke Indramayu mendapatkan doa ketika kamu mau makan. Makanya orang Jawa itu keren.
caranya di mana? Dari ditanam sampai jadi nasi namanya beda. Kalau bahasa Inggrisnya dari ditanam sampai nasi namanya cuma satu, apa Lip? Rice. Coba bahasa Jawanya Pak, ayo hitung bareng-bareng. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuma satu namanya las. Bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jadi beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras cuma satu petilan namanya menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sega. Sega bahasa Inggrisnya rice. Dimasak gosong jenenge intek. Bahasa Inggrisnya rice. Sega cuma satu namanya upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak panjang namanya lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego kemarin namanya wadang, bahasa Inggrisnya rice. Sego di PP namanya karak, bahasa Inggrisnya rice. Aking, bahasa Inggrisnya rice. Begitu Anda berdoa Allahumma barik lana, dari yang macul, tandur, mupuk, gusai manuk, sampai memanen, giling padi, mususi beras, sampai yang masak, sampai yang menghidangkan di hadapan kita, semuanya Anda doakan. Begitu Anda lupa berdoa, berarti Anda melupakan jasa banyak. Salatullah salamullah ala yasin. Ulangi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing bubur rasane lara, anak bojo ra tau donga. Sing ning bubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah alhamdulillah. Nah, rahimakumullah. Jadi niku perbandingannya haul kali maulid. Lah kenapa kok kiai-kiai itu yang diperingati haulnya, ibu bapak ngapunten nggih? Ada yang mempertanyakan tentang dalil haul.
dalil ini dawe Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi terkait kali haul seperti acara malam hari ini jenengan rungokke. Jadi tahun depan kalau bikin haul gak usah ragu, ono dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan zikra yaumil wafati li ba'dil awliya'i wal ulama mimma la yanhahu syari'atul ghurra haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin. Zikra yaumil wafati memperingati hari kematian li ba'dil awliya wal ulama, untuk sebagian wali dan ulama. Kenapa pakai bahasa libatin sebagian? Karena nggak semua ulama itu bersepakat dengan haul, terutama ulama-ulama wahaboy itu kamu. Rata-rata yang di haul itu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau orang baik pak itu rata-rata pasti ada haulnya. Gus Dur haul, Kiai Wahid Hasim haul, Kiai Hasim As'ari haul, Mbah Wahab Hasbullah haul. Yang demikian itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mimma la yanhahu syari'atul ghurra, itu tidak melanggar syariat. Kenapa tidak melanggar syariat? Niki haitsu annaha tastamilu ghalian ala salasati umurin, karena biasanya haul itu mengandung 3 perkara. Apa saja yang ada dalam haul itu? Sebelum saya lanjutkan, kalau Habib Lutfi mengatakan begini, kan kemarin siang Maulid Akbar, saya kebetulan diminta sambutan mewakili Sohibul Bait, karena Mama Salmah istrinya Abah Lutfi itu satu mbah dengan saya. Kalau Habib Lutfi mengatakan demikian, apa hikmahnya haul? Menumbuhkan rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada yang mati, yang hidup kepada yang mati. Malunya apa pak? Yang mati saja masih bisa manfaat. Coba gara-gara haul akbar ini manfaatnya apa? Ini kan juga mati loh. Panggungnya laku, sound systemnya laku, hadronya laku. Rasa malu berikutnya apa? Kita malu yang hidup kepada yang mati. Yang mati saja bisa mengakurkan sekian banyak orang. Gara-gara Anda datang ke sini semuanya akur, nggak ada yang berkelahi. Bahkan mungkin di rumah yang peremputan sama tetangganya hari ini akur. Begitu tadi Pak Kiai dari NU mimpin tahlil, Alhamdulillah dzikri wa lam annahu la ilaha il, yang bermusuhan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kalau katakan di Nabi, keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula'abah. Mula'abah gak boleh, sering guyon. Kalau suami sama istri itu nggak usah terlalu serius, sing santuy, banyak guyon saja. Masuk kamar, sokep, guyon aja ke. Istrimu siap, kamu tanya, mama, untanya sudah siap mama? Ini apa terus? Langsung bunyi, iya papa sokep, alah papa harapannya kayak gini papa. Guyon saja, jangan terlalu serius. Sayyidina Kanjeng Nabi itu biasa guyon sama istrinya. Mana kan kalau kita masuk kamar guyon-guyon balik, guyon diwujud nih. Mlebu kamar nyanyi lagu di Gus Miftah. Terjain orang nudel ora penak. Nudel rasa penak sing dicucul dangak-dangak lah. Itu pahala loh kalau bojone. Yang nggak boleh itu dengan istrinya tetangga. Kalau istri sendiri guyon baik. Saya itu kalau masuk kamar istri saya dandan, saya masuk kamar sholawatan. Tak teruskan apa tidak, nunggu responnya istri saya. Kalau saya sholawat, ya Rasulullah, kok istri saya jawab, ya Habiballah, sikat, Tapi kalau saya masuk kamar, ya Rasulullah, kok bojoku jawab, ya Habiballah, belum.
nutup sama istrinya gitu. Kalau kepet-kepet kan buat duit ya, kalau ya rasa ya. Itu namanya mula'abah. Guyon dalam rumah tangga itu membuat setan itu marah sama kita, karena gawe guyon bojo ki angel Pak. Kayak saya pulang Pak jam 2 ngomongnya pas pulang, itu saya turu kok mangap cangkemnya kayak gini, tak jadi upil nyok marah tapi gak ada guyon Pak. Itu saya tidur lebok ke selimut tantuk di banter banget buat ngomong kepada bojo terlalu serius. Akhirnya bojo saya sekarang pinter guyon. Istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawarin. Nah itu keren. Suami belum minta sarapan, sarapi. Suami belum minta segani. Suami belum sholat. Suami belum minta susu. Tenang Pak, Anda baca kitab kayak Akhlakun Nisa itu guyon-guyon biasa. Suami istri, nggak usah terlalu serius. Itu ya sengrewang tanggaan ya. Makanya biasa saja. Apa 3 hal yang ada dalam haul itu? Nih, 1, ziyaratul kubur wa tasadduqu bil ma'akil wal masyarib. Di dalam hal itu biasanya ada ziarah kubur. Orang NU jangan mengganti ziarah kubur dengan wisata religi, nggak boleh. Ziarah Sunan Gunung Jati wisata religi. Ziarah bahasanya ziarah, bukan wisata religi. Kan sekarang ada rombongan-rombongan itu wisata religi, cangkeme orang pantas. Bahasa orang kita itu ziarah kubur. Tolong teman-teman NU, ziarah kubur bukan wisata religi. Kalau wisata religi nanti pulang wisata langsung sama suaminya, assalamualaikum babah. Iya mama, papa saya kemana? Nimpal teletong mama, ya apa? Di dalamnya ada apa? Watasadduqu bil ma'akil wal masarib. Di dalam hal itu biasanya ada makanan dan minuman, itu boleh. Kamu bapaknya mati diperingati, tetangganya disuguh, suguhannya pahalanya untuk yang mati diterima. Ada dalilnya? Ada. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Ibu saya meninggal. Apa yang kau ingin sodako Anda? Apakah ada manfaatnya kalau saya sodako atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, naam, iya. Makanya kalau ada hal suguhnya yang bagus, niat sedekah untuk yang mati. Ingat bahwa orang Jawa itu punya prinsip, makanan itu masalah sepele, tapi jangan pernah disepelekan gara-gara makanan. Setuju Bu? Makanya saya senang kalau pengajian yang bawa tas mesti ibu-ibu. Itu tujuannya cuma satu, kalau makannya sisa sel gitu. Biasanya jilbabnya hijau itu biasanya. Tolong banser sandal saya diamankan ya, jangan sampai masuk tasnya ibu-ibu. Ini masih sisa untuk banser ajanya gitu. Berapa sana? Oh lumayan, lumayan, lumayan itu saya tadi kayak belum mulai banser ya. Ya, kesuke ya kayak ini. Bil ma'akil masarib. 1. Yang kedua, wa kilahuma ghairu manhiyin anhu. Itu enggak ada larangan. Makanan, minuman enggak ada larangan. Ziarah kubur bahkan sunnah. Wa minna, dan di dalam hal itu qiraatul Quran. Maksudnya yang baca Quran kali minimal Fatihah. Khususan ila hadrati almarhum sahib al-Fatihah. Ingat, Fatihah itu tidak hanya untuk yang mati, yang hidup juga butuh Fatihah. Bahkan kamu butuh memfatihai dirimu sendiri. Ingat nih, kita tuh kan sering ngasih Fatihah ke orang, tapi nggak mau ngasih Fatihah ke diri sendiri. Untuk diri saya sendiri, Al-Fatihah. Jangan kita sibuk kirim Fatihah kepada orang lain, lupakan Fatihah untuk diri sendiri. Ibu, Fatihah anaknya, untuk anakku, Al-Fatihah. Bila perlu sholawati dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk anak-anakku supaya soleh-solehah, Al-Fatihah. Bila perlu sebut satu nama anaknya Muhammad. Untuk anakku Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sayyidina Muhammad, Al-Fatihah. Bagus. Soalnya kayak gitu juga. Istrinya cerewet tidur, cekot cangkemnya.
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone nyong meracak cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah itu cerewet tambahin Yasin dan tahlilnya. Qiraatul Quran minimal Fatihah. Kemudian di dalamnya ada apa lagi? Nih, di dalamnya ada wal waduddini, ada nasihat-nasihat agama. Maka kenapa ngundang Gus Miftah? Ada nasihat. Bapak, yang benar bahasa itu wadun. Wadun itu mawaid mau'idoh. Jadi kalau MC ngundang kiai ngaji itu jangan menggunakan bahasa tausiah. Tausiah itu dari tasrif waso yuwasi tausiatan, artinya memberi wasiat. Yang benar mau itu memberi nasihat. Kalau ada MC minta saya memberi tausiah, itu berarti mendoakan saya cepat mati. Kok MC-nya cowok, aku curiga jangan-jangan seneng sama istriku. Yang benar bukan tausiah tapi mau itu. Ayatnya apa Pak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasan. Bukan tausiah. Acara selanjutnya tausiah salah, tak boleh. Mau itu sesuai Al-Quran. Wal waduddini, di dalamnya ada nasihat-nasihat agama. Makanya kenapa kalau diundangkan penceramah, diundangkan ustadz, diundangkan kiai untuk memberikan nasihat agama. Yang ketiga apa? Waqad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Di dalam hal itu disebutkan manaqib, sejarah orang yang mati. Mamane ini kan hal akbar. Ada tokoh masyarakat sini yang punya cerita bagus diceritakan kembali supaya yang lain tahu. Mamane so haul ini salah satu yang dihauli adalah Sohibul Maksiyah Ustadz Sokib. Mamane kebaikan-kebaikan Ustadz Sokib, seorang pengajar, orang yang sangat dermawan. Kalau sodakoh pasti terakhir sendiri umpamanya itu disebutkan. Contoh kayak kebaikan saya kemarin halnya Mbak Dimyati Rois Kendal, Al-Fadli wal Fadilah. Beliau itu sebelum meninggal warung-warung depan pondok didatangi. Tanya kepada warung, santriku punya utang apa enggak? Yang punya utang, punya tanggungan ke warung sama Mbak Dimyati sebelum meninggal dibayari semua. Itu kebaikan-kebaikan yang perlu disampaikan kepada hadirin yang hadir di haul. Jadi besok lagi kalau berhaul di sini, tokoh-tokohnya siapa? Sampaikan kebaikan-kebaikannya kepada jamaah supaya ditiru. Itu adalah hal-hal yang terkandung di dalam haul. Maka jadi kan gak usah ragu bahwa haul ini ada dalilnya dan boleh. Hari ini orang yang mau mendoakan yang mati, saya doakan mudah-mudahan besok mati gantian didoakan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1. Saya enak ini ngenahan dasi loro plaster. Besok pagi jam 8 harus acara sama presiden. Doakan saja mudah-mudahan Gus Miftah sehat. Besok bisa silaturahmi lagi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. BMI 4G dan semua panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.